Anggun dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Anggun Paksi. By the way, ngomongin tentang Lebaran, gak terlepas dari tradisi atau kebiasaan kita untuk silaturahmi, mudik dan sebagainya. Dan di beberapa daerah juga pastinya ada acara-acara atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Seperti di daerah Lampung Barat, ini ada tradisi yang namanya topeng sakura. Bukan sakura, tapi lebih tepatnya topeng sekura. Kali ini gue bakal membahas mengenai sekura. Apa sih sekura itu dan maknanya seperti apa? Jadi, masyarakat Lampung Barat mempunyai tradisi unik, yaitu setiap tanggal 1 Syawal dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri selalu ada yang namanya sekura. Bersyukur dan bergembira setelah menjalankan puasa sebulan penuh diekspresikan dengan kesenian topeng yang disebut dengan tradisi sekura. Sekura atau dalam ejaan bahasa Lampung yaitu sekura. Jadi R-nya itu diganti K gitu. Jadi artinya sekura jadi sekura. Memiliki makna menutup wajah atau wajah yang tertutup. Sekura sebagai tradisi memiliki sejarah panjang dan filosofi yang mendalam. Kebudayaan Lampung tidak terlepas dari dua hal, yaitu keberadaan suku Tumi di Gunung Pesagi dan kedatangan penyebar Islam di bawah komando Ratu Ngegalang Paksi dan beserta 4 putranya, yaitu Umpu Belenguh, Umpu Bejalan Diwai, Umpu Pernong, dan Umpu Nyerupa. Masing-masing membawa corak kebudayaan dan diantara keduanya saling berkaitan. Suku Tumi yang beragama Hindu Birawa memiliki seperangkat adat dan budaya. Suku Tumi kemudian dikalahkan oleh 4 umpu yang membawa adat dan budaya yang bersumber dari ajaran Islam. Keempat umpu yang mengalahkan Ratu Sekeromong, yaitu pemimpin terakhir suku Tumi, tidak kemudian membumi hanguskan semua jejak peninggalan kebudayaan dan tradisi lama, sama seperti para wali di Jawa. Penyebaran agama Islam di Lampung dilakukan dengan mengakulturasikan kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Ekspresi kebudayaan tetap dipertahankan nilai-nilainya sesuai dengan ajaran Islam. Demikian pula dengan tradisi sekura. Pada suku Tumi, sekura atau tradisi topeng merupakan sarana pemujaan terhadap dewa. Karena memiliki nilai magis, maka gerak-gerik sekura dilakukan sebagai ritual mengharap berkah dan perlindungan dari dewa. Oleh para mujahid Islam di Lampung, di bawah komando Ratu Ngegalang Paksi, ritual dan nilai magisnya secara filosofi diubah. Sama seperti topeng pada kebudayaan animisme. Suku Tumi menggunakan topeng sarana berhubungan dengan roh halus. Oleh sebab itu, topeng yang digunakan merupakan hasil imaji dan ekspresi roh halus digambarkan dalam wajah yang menyeramkan, kasar atau menakutkan. Perlu sesaji untuk mengundang roh-roh tersebut agar mereka mau datang dan merasuk dalam topeng tersebut. Harapannya supaya roh tersebut tidak mengganggu hasil panen mereka, tidak membuat wabah atau kekacauan dan sebagainya. Para umpu tidak menghapus imaji suku Tumi tersebut, namun mengubah imaji itu sesuai dengan ajaran Islam. Wajah-wajah yang menakutkan itu dijadikan sebagai simbol karakter buruk manusia
yang dipenuhi dengan nafsu amarah, jahat, rakus, dan sebagainya. Dalam tradisi Sakura, kreasi para umpu, ada 2 jenis sakura, yaitu sakura kama dan sakura betik. Seiring perkembangan bentuk tampilan, sakura beragam macam tampilannya. Di antaranya yaitu sakura puda upi atau berwajah bayi. Yang kedua, sakura kebayan atau yang berpakaian pengantin. Ketiga, sakura ngandung seperti mengandung. Keempat, sakura prajurit atau hulu balang. Dan kelima yaitu sakura tuha, jadi seperti atau menyerupai kakek, nenek, atau orang tua. Tradisi sakura yang digelar oleh masyarakat Lampung Barat saat merayakan Idul Fitri, peserta menggunakan topeng yang menggambarkan karakter manusia tertentu, yang dipadukan dengan pola tingkah laku dan kelengkapan tata busana. Seluruh lapisan terlibat aktif sebagai pencerminan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Para sakura melakukan pawai keliling kampung yang sedang menjadi tuan rumah. Kemeriahan ditambah dengan atraksi-atraksi seni budaya lainnya, seperti puncak silat, muaya atau seni vokal dengan sastra klasik, menabuh handra, dan juga nyambai atau berdendang sambil pantun. Ada 3 makna yang bisa dipetik dari tradisi sakura. Yang pertama yaitu humanisme. Manusia pada dasarnya memiliki sifat baik dan buruk. Sakura kama adalah simbol dari keburukan, dan sakura betik adalah simbol dari kebaikan. Bila dikaitkan dengan pelaksanaannya, yaitu 1 Syawal, sakura bermakna digantikannya kebiasaan buruk yang dilakukan sebelum Ramadan oleh amal kebaikan, buah dari tempaan selama berpuasa sebulan penuh. Hal itu selaras dengan makna Idul Fitri, yang berarti kembali kepada kesucian setelah puasa meleburkan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dalam kemeriahan tradisi sakura, mereka bisa mengungkapkan perasaan tanpa takut. Hal itu merupakan pertanda kebebasan. Tiap orang mempunyai hak untuk mengapresiasikan atau mengekspresikan potensi diri tanpa takut dengan ancaman. Yang kedua yaitu egalitarisme. Tradisi sakura dilakukan oleh seluruh kalangan, baik tua maupun muda. Dalam kemeriahan sakura, sekat-sekat tua, muda, dan strata sosial hilang. Peserta sakura bisa berekspresi sesuai dengan peran yang dijalani, yaitu sakura atau kama ataupun betik. Siapapun yang menjadi tuan rumah saat tradisi sakura digelar, maka ia akan menyambut dengan ramah dan menyediakan makanan bagi yang datang. Saling berbagi tanpa pandang kaya dan miskin atau status sosial lainnya. Karena tradisi sakura menyatukan, hilangnya sekat-sekat itu bisa dipahami karena tiap orang telah mengambil peran dalam pesta sukacita bersama. Hal ini menyiratkan semangat egalitarian pada masyarakat Saibatin. Yang ketiga, spiritualisme. Dalam tradisi sakura, setiap peserta menggunakan kain warna-warni sebagai ekspresi kegembiraan, sekaligus menggambarkan aneka rupa manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, manusia memiliki dorongan untuk memilih perilaku baik maupun perilaku buruk. Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu dengan pasti kebaikan atau keburukan yang sedang dilakoni. Oleh sebab itu, seseorang tidak dapat menilai orang lain dari tampilannya. Simbolisasi topeng
Ada kalanya orang baik berpenampilan buruk, dan ada pula orang jahat berpenampilan alim. Spiritualitas manusia tidak tergantung pada sandang yang ditampakkan, namun pada kemampuan untuk menapaki jalan menuju Tuhan. Hal ini disimbolkan dengan proses panjat pinang. Agar manusia dapat menapaki jalan Tuhan, maka petua agama acap kali tradisi syukura dilaksanakan diikuti dengan pembacaan sastra klasik Bandung Sindekan yang berisi dengan ajaran agama dan juga berjanji menjadi filter agar manusia dapat menekan dorongan keburukan dan menapaki jalan kebaikan. Nilai transendental dalam pesta Syukuran terjadi pada puncak pesta, yaitu dengan simbol para Syukuran menaiki batang-batang pinang hingga puncak tertinggi. Dari sini dapat makna bahwa keberhasilan seorang menuju Tuhannya haruslah dengan kegigihan, kebersamaan, saling tolong-menolong, dan juga pengorbanan dan kesetiaan. Tradisi Syukuran bisa juga menjadi tanda bahwa Paksi Pax Calabra merupakan salah satu peradaban tua di Indonesia. Mengingat kebudayaan topeng merupakan bentuk peradaban tertua yang pernah dikreasi oleh manusia. Tradisi Syukuran menunjukkan Scalabra sama seperti peradaban-peradaban lainnya belahan dunia telah memiliki perangkat budaya sebagai hasil pemikiran dan ekspresi kehendak, dan budaya tersebut terus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas warga Scalabra hingga kini. Nah, itu dia pembahasan gue mengenai Syukuran yang biasa diadakan di Scalabra atau di Lampung Barat. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini, share dan komen untuk membahas keanekaragaman tradisi di daerah kalian di bawah ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng juga di sini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.